Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami dapat menikmati hari ini hingga pada malam ini kami bersama-sama akan renungkan bagaimana Tuhan mau mengajar kami melalui bacaan Alkitab yang akan kami bahas. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan juga terlebih untuk mewujudkan dalam keseharian kami. Di dalam Kristus kami menyerahkan pemahaman Alkitab dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk kami. Amin. Bapak Ibu, Injil yang akan kita bahas hari ini adalah Markus 4 ayat 26 sampai 34. Jadi Injil Markus ini adalah Injil tertua dalam deretan Injil Sinoptik. Apa itu Injil Sinoptik? Jadi Injil Sinoptik adalah Injil dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Dalam Injil Sinoptik juga banyak ditulis kisah yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan dan panjang yang berbeda, namun memiliki urutan yang sama dan banyak menggunakan kata-kata yang sama. Jadi kemiripan di antara ketiganya sangat dekat. Makanya banyak peneliti yang kemudian memasukkan mereka dalam kategori Injil Sinoptik. Kenapa Injil Yohanes gak masuk? Karena kalau kita perhatikan gaya bahasa dari Injil Yohanes ini cukup berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Panjangnya juga berbeda. Jadi perbedaan antara ketiga Injil Sinoptik ini dengan Injil Yohanes cukup banyak. Makanya yang masuk dalam kategori sinoptik hanya yang Matius, Markus, dan Lukas. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat juga dari gaya bahasanya. Jadi kemungkinan besar Injil Markus ini ditulis untuk orang Kristen bukan Yahudi. Jadi kita kenal ya, ada orang Kristen Yahudi, ada orang Kristen yang non-Yahudi. Kenapa gitu? Karena ada yang khas dari bahasa penulisannya. Jadi Injil Markus ini pakai kata atau istilah kerajaan Allah. Atau dalam bahasa aslinya itu Basileia Toteo. Injil Markus tidak pakai istilah kerajaan surga atau Basileia to Oranon seperti yang dipakai dalam Injil Matius misalnya. Nah, dengan begitu jelas bahwa memang latar belakang penulisan Injil ini dituliskan untuk orang Kristen non-Yahudi. Karena orang Kristen Yahudi gak bakal mau nyebut nama Allah dengan vulgar. Makanya mereka lebih memilih menyebutnya kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Begitu. Oke, kita masih bicara sedikit lagi tentang latar belakang Injil Markus. Jadi Injil Markus ini ditulis untuk penguatan. Jadi sebagai penguatan untuk orang Kristen yang mana mereka diperkirakan hidup di antara tahun 60 sampai 70 Masehi. Jadi udah lama sekali. Kenapa mereka butuh penguatan? Karena saat itu mereka hidup dalam tekanan yang cukup berat sebagai seorang Kristen. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan dalam ayat 26 sampai 34. Jadi sepanjang bacaan kita pada hari Minggu kemarin, itu di dalamnya ada dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan yang kedua tentang biji sesawi. Kita baca dulu ayat 26. Ayat 26 demikian. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah." Di sini yang menarik menurut saya adalah penggunaan perumpamaan itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada kata seumpama dalam ayat 26, dan jelas sekali Tuhan Yesus membuat perumpamaan itu dengan sadar, dengan sengaja, karena apa yang mau dia jelaskan itu sulit, dan Tuhan Yesus berharap apa yang sulit ini bisa betul-betul diterima, bisa betul-betul dimengerti oleh pendengarnya. Apalagi orang-orang pada zaman itu mereka lebih susah untuk memahami maksud dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan.
kita nih hidup di masa ini, kita udah dengar cerita Alkitab, kita udah baca Injil berulang kali mungkin, terus kita udah tahu bagaimana karya Tuhan Yesus, apa yang dia kerjakan, sifatnya bagaimana, teladannya apa, kita udah dengar sejak lama. Bahkan dari sekolah minggu anak-anak udah diajarkan tentang itu. Artinya kita sudah dibentuk sejak lama. Kita sudah kenal sebuah konsep tentang Kristus. Jadi ketika pun kita baca saat ini sebenarnya kita nggak terlalu bingung. Tetapi bagi mereka yang hidup di zaman Yesus, kemudian mereka mendengar atau mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, itu seringkali menimbulkan kebingungan dalam benak mereka. Karena mereka nggak punya konsep seperti itu sebelumnya. Pertama kali mereka lihat yang seperti itu. Jadi bingung. Begitu menghadapi, begitu melihat, begitu mendengar. Makanya Tuhan Yesus pakai perumpamaan supaya orang-orang yang baru dengar ini, baru lihat ini, itu bisa mudeng. Makanya diangkat adalah apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita lanjut pada ayat 27, saya akan bacakan. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Di sini dijelaskan keterangan waktu. Jadi pada waktu malam saat orang tidur, dan pada waktu siang saat orang bangun. Artinya apa? Bahwa dalam mengerjakan tanah itu ada waktunya orang untuk menabur. Terus setelah ditabur, ya dipelihara. Betul, ketika siang hari mereka memelihara itu. Tetapi tidak 24 jam full mereka ada di ladang. Mantengin itu benih-benih, enggak. Ada waktu mereka kerja, ada saat mereka enggak kerja, mereka tidur. Tetapi Allah, ia senantiasa bekerja. Itu tanah yang ditinggal tidur sama penabur, tanahnya tetap tumbuh. Saat benih itu tidak lagi dilihat sama penabur karena dia sudah selesai bekerja, benih itu tetap bertumbuh, tetap berkembang. Karena apa? Karena memang penabur sudah mengerjakan bagiannya. Ya bagian dia sampai di situ, dia menabur dan dia memelihara. Urusan pertumbuhan si benih ini, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Itu di luar kendalinya si penabur. Dan Tuhan Yesus mau kasih lihat bahwa ini loh bentuk kedaulatannya. Yang menanam memang penabur, tetapi yang menumbuhkan Allah sendiri. Ini mau memperlihatkan bahwa manusia terbatas, tapi Allah enggak. Allah adalah Allah yang pekerjaannya enggak dibatasi oleh waktu dan tempat. Justru semua berada di bawah kedaulatannya, di dalam kedaulatannya. Kita baca selanjutnya dalam ayat 28. 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Dikatakan bahwa bumi sendirilah yang memprosesnya dari berbulir, bertangkai sampai mengeluarkan butir-butir di dalam bulir dan kemudian siap dipanen. Nah, Bapak Ibu ini masih menjelaskan apa yang sebenarnya ditulis dalam ayat 26 dan 27, bahwa pertumbuhan benih itu terjadi meskipun tidak dilihat oleh si penabur itu. Dan benih itu terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Lalu setelah berbuah bagaimana? Kita baca ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ini menarik Bapak Ibu. Ketika sudah layak panen, siapa yang menyabit buah itu? Manusia, si penabur itu. Manusia itu menanam, kemudian Allah memberi pertumbuhan. Benih itu berhasil menjadi buah. Dan buahnya dipakai untuk apa? Ya untuk kembali manusia bertahan hidup. Jadi jelas sekali bahwa kedaulatan Allah adalah kedaulatan yang membawa kehidupan bagi kita. Jadi ayat 26 sampai 29 ini dengan jelas memberitahu bahkan bukan hanya pada orang-orang zaman itu yang terlibat,
tapi juga sampai kita saat ini, bahwa Allah itulah yang memelihara kita. Kita kerja nggak? Jelas kerja. Si penabur juga nggak cuma tidur-tiduran, toh dia juga menabur, dia bekerja untuk itu. Tetapi di dalamnya kita nggak bekerja sendirian. Allah tetap bekerja, bahkan porsi kerjanya jauh lebih besar dari kita, karena dia yang berkuasa atasnya. Bapak Ibu, kalau saya simpulkan, kerajaan Allah yang mau disampaikan atau diperkenalkan Injil Markus ini mengarah pada kerajaan Allah yang penuh kasih, kerajaan Allah yang digambarkan penuh cinta dan membawa kehidupan. Orang pada zaman itu kalau disinggung soal kerajaan, soal kuasa, kedaulatan, pemerintah, itu bawaannya was-was. Karena apa yang terjadi dulu begitu menekan mereka, orang-orang Kristen non-Yahudi ini. Tetapi Injil Markus mau mengatakan bahwa Allah di dalam Kristus sendirilah yang berkuasa atas segala yang ada di semesta ini. Dan Ia yang berkuasa justru memberikan cinta dan kehidupan bagi ciptaannya. Indah banget ya. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Saya harus membacanya langsung nih dari ayat 30 sampai 32. Ini nyambung soalnya. Mari kita menyimak ayat 30 sampai 32. Kata-katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Biji sesawi itu kecil, tetapi Allah berdaulat untuk menumbuhkannya. Bahkan biji sesawi itu kalau tumbuh bisa sampai 2-3 meter dan jadi tempat untuk burung-burung bersarang. Apa yang bisa kita maknai? Bahwa kedua perumpamaan ini sebenarnya sama-sama bicara soal memberi kehidupan. Jadi yang mau disampaikan adalah bagaimana kedaulatan dan kekuasaan Allah itu sebenarnya bukan untuk memanfaatkan kita yang ada di dalamnya atau untuk mencari keuntungan. Gak mungkin. Allah berdaulat dan berkuasa penuh, dia gak butuh apa-apa. Justru dengan kekuasaannya, ia memberikan kita hidup. Ada 3 poin yang mau kita ingat Bapak Ibu sebagai kesimpulan dari bacaan kita pada malam ini. Yang pertama, kerajaan Allah bukan soal kepemilikan, bukan soal tempat. Tetapi kerajaan Allah adalah sebuah keadaan di mana Allah memang berdaulat di dalamnya. Dan itu mencakup seluruh apa yang dia ciptakan. Itu yang pertama, jadi bukan soal tempat, tetapi sebuah keadaan. Yang kedua, secara teologis kita bisa memaknai bahwa benih yang ditabur itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberi diri untuk jatuh ke tanah dalam peristiwa salib. Kalau benih nggak jatuh ke tanah, ya nggak bisa tumbuh, karena itu medianya untuk dia tumbuh. Dalam konsep yang sama, kita memaknai bahwa turunnya Yesus adalah untuk memberi pertumbuhan bagi kehidupan manusia. Manusia bisa mengenal Dia yang berdaulat itu secara dekat. Dia yang penuh dengan kuasa dan besar itu kita bisa kenal secara dekat. Dan bukan kebetulan rasanya bahwa pembaca atau orang-orang Kristen non-Yahudi pada saat itu yang berada dalam tekanan, kemudian mereka akhirnya punya sebuah pengharapan. Mereka sadar bahwa dalam keadaan yang menekan, mereka tetap harus berjalan. Karena itulah yang kemudian membuat mereka kuat dan terus bertumbuh. Termasuk bagi kita saat ini. Lewat berbagai peristiwa yang kita hadapi, kemudian kita merasa gak mau lagi jalan, atau merasa udah gak perlu lagi jalan.
ketika peristiwa banyak terjadi dan itu membuat kita lelah, maka teruslah berjalan. Jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh, menjadi lebih dekat dengan apa yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita semua. Karena Injil Markus dengan jelas memperlihatkan bagaimana Allah dengan kedaulatannya, dengan kerajaannya begitu mencintai ciptaan. Dia mau bekerja bersama ciptaan. Dia mau turun untuk dekat dengan ciptaan. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk berhenti berjalan, karena kita gak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Itu juga menjadi pengharapan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi pada saat itu. Yang terakhir, kesimpulan saya yang ketiga, kedaulatan Allah itu bekerja melampaui ruang dan waktu sekaligus memakai ruang dan waktu. Nah, apa nih maksudnya? Di dalam ruang dan waktu yang terbatas, Allah tidak terbatas. Artinya Allah terus berkarya, Allah terus bekerja bersama dengan kita baik siang maupun malam. Penabur perlu menaburkan benih, dia perlu mengerjakan banyak hal sebelum akhirnya dia bisa menuai. Dia perlu terus memelihara benih itu sesuai dengan perannya. Ketika waktunya nanti tiba untuk menuai, barulah dia menuai. Tetapi tuaian itu gak akan ada kalau bukan Allah yang turut berperan di dalamnya. Jadi kita perlu sadar bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja. Makanya kita perlu bersabar untuk menanti tuaian itu, menanti waktu yang sudah Tuhan arahkan bagi kita. Jangan kita menolak proses karena buru-buru mau menikmati hasil. Justru bersukacitalah di dalam proses. Tunggulah dengan sabar. Rawatlah benih itu dengan baik. Taatilah aturan-aturan yang harus dikerjakan supaya benih itu bisa tumbuh dengan baik, supaya bisa berhasil. Berilah nutrisi yang sehat. Kerjakanlah apapun yang menjadi bagian kita. Pun ketika nanti di dalam proses kita menemui hambatan atau kesulitan, ingatlah bahwa Allah setia. Baik siang maupun malam, bersama-sama dengan kita menolong kita untuk terus bertumbuh di dalamnya. Ingatlah bahwa kedaulatannya pasti akan memberikan kita kehidupan. Kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah bukan sesuatu yang otoriter, bukan tempat yang menakutkan, tetapi sebuah keadaan di mana kita bersama-sama dirangkul bekerja dengan Allah. Dengan begitu, ketika suatu saat kita melihat hasil pertumbuhan yang luar biasa baik, kita tidak menjadi orang yang merasa tinggi hati atau sombong karena kita merasa bekerja atau ini hasil saya sendiri. Tapi kita tahu bahwa semuanya terjadi karena kita bersama-sama dengan Allah, dan Allah dalam kedaulatannya mengerjakan apa yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Kuncinya, kerjakanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh. Selamat memaknai kedaulatan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ingatlah bahwa kedaulatannya selalu membuat kita merasa dicintai, membuat kita selalu merasa punya pengharapan untuk menyongsong hari-hari ke depan yang penuh dengan peristiwa yang tidak kita ketahui. Selamat malam, selamat merenung, dan selamat berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang berdaulat dalam kehidupan kami, saat ini kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami membawa seluruh keberadaan diri kami. Kami yang rindu untuk bertumbuh, untuk Tuhan bentuk. Kami juga minta tolong kepada Tuhan untuk menguatkan kami dalam menjalani hari-hari.
Tuhan yang menguatkan kami untuk menyongsong hari esok yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi, namun kami percaya kami menjalani segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan yang memiliki dan berdaulat atasnya. Kami berdoa untuk istirahat malam kami. Dialah juga Tuhan yang memberikan kenyamanan, Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kami supaya kami dapat beristirahat dan kembali membuka mata di hari esok dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Amin. Sampai bertemu dalam pemahaman Alkitab di minggu depan dengan tema dan bacaan yang juga baru. Jadi Bapak Ibu yang mungkin dalam khotbah hari Minggu tanggal 20 punya pertanyaan, lagi-lagi saya singgung, punya pertanyaan atau punya rasa penasaran atau ada yang belum terbahas, begitu bisa ditanyakan dan nanti akan saya masukkan di dalam pemahaman Alkitab ini. Atau mungkin dari pembahasan malam ini ada yang masih bingung atau justru mau berdiskusi dengan sangat terbuka, kita bisa berdiskusi melalui WhatsApp. Begitu Bapak Ibu. Jadi selamat istirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.